Shalom, horas untuk kita sekalian, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari yang baru ini, dengan sukacita yang baru, kita boleh kembali bersama-sama untuk menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada hari ini, Selasa 18 November 2025. Tetapi sebelum kita mau menerima kabar sukacita itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Di dalam segala kerendahan hati Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu untuk setiap cinta kasih-Mu, untuk setiap lawatan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semuanya boleh kami lalui, semua boleh kami selesaikan di hari-hari yang lalu. Hingga sampai pada pagi hari ini, kami kembali bersukacita untuk menerima firman Tuhan. Namun kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang tetap menuntun hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita membayangkan seorang seniman yang sedang melukis di sebuah taman, dari kejauhan seorang anak kecil melihat kanvas yang masih dipenuhi garis-garis yang tak beraturan, warna-warna yang masih tampak kacau, dan bentuk yang masih belum jelas. Kemudian anak yang memandang dari kejauhan itu berkata, "Lukisan itu ternyata jelek sekali. Kenapa seperti berantakan?" Lalu sang seniman menimpal tersenyum dan berkata, "Ini memang baru permulaan. Kalau kamu melihatnya sekarang, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu percaya dan menunggu sampai aku selesai, kamu akan melihat sesuatu yang indah." Lalu selang beberapa jam kemudian, lukisan itu ternyata sudah menjadi sebuah pemandangan yang indah. Langit dengan warna yang emas, gunung dan sungai yang begitu memukau. Kemudian anak itu kembali berkata, "Ternyata indah sekali. Aku belum pernah membayangkan hasilnya akan seperti ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita sering sekali terlihat seperti lukisan yang belum selesai. Tampak begitu kacau, tampak begitu tidak jelas, bahkan tampak tidak memiliki akhir dari sebuah pekerjaan tangan seorang pelukis, dan bahkan membingungkan. Tetapi pada nats kita pada saat ini Tuhan berkata, "Bersukacitalah atas apa yang kuciptakan," yang mengandung arti bahwa mari kita menunggu sampai Tuhan selesai mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa yang tampak kacau bagi kita sedang dirajut oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah dan penuh dengan sukacita. Sama seperti perjalanan kehidupan bangsa Israel, bagaimana ketika Nabi Yesaya menulis pasal 65 ini, saat itu bangsa Israel sedang berada dalam masa penuh dengan kegelapan, penuh dengan kehancuran kota, pembuangan, bahkan ketika mereka sampai pada titik di mana kehilangan harapan. Di tengah-tengah situasi itulah Tuhan memberikan sebuah gambaran masa depan yang penuh dengan sukacita. Ayat inilah yang merupakan undangan, ajakan dari Tuhan untuk bersukacita atas karyanya. Bukan karena keadaan saat ini, tetapi karena apa yang sedang dan apa yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan sendiri memerintahkan dengan penuh sukacita. Dia berkata, "Tetapi bersukacitalah dan bergembiralah." Bagaimana dia memanggil umatnya untuk bersukacita, bukan karena keadaan mereka yang saat ini, tetapi karena karya penciptaan baru yang ia kerjakan. Sebab sukacita yang sejati tidak bersumber dari keadaan dunia
tidak bersumber dari situasi ekonomi, tidak bersumber dari suasana hati atau perubahan dinamika kehidupan manusia, tetapi dari Tuhan yang selalu berkaryalah, yang menciptakan yang baru, memulihkan, menata kembali, menata ulang, dan menghidupkan kembali. Ketika banyak orang merasa kehilangan sukacita karena mereka memandang keadaan, bukan memandang Allah, tetapi Tuhan mengingatkan, Allah berkata kepada kita, lihatlah apa yang kuciptakan karena aku sedang bekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan. Yerusalem yang saat itu penuh dengan reruntuhan, di mata Tuhan terlihat seperti kota yang akan dipenuhi dengan sorak-sorai penuh sukacita. Itulah yang menggambarkan bahwa karakter Allah mampu memulihkan, bukan menghancurkan. Bagaimana sebenarnya pekerjaan Tuhan melihat kemuliaan, bukan masa lalu yang berada pada kegagalan. Dan Dia mampu melihat kemenangan, bukan luka yang masih membekas. Maka dari itu, ketika kita terasa hidup ini runtuh, Tuhan melihat masa depan di dalam kehidupan kita dari sudut pandang, dari perspektif yang berbeda. Ia tidak berhenti pada masa lalu kita masing-masing. Ia menciptakan sesuatu yang baru di dalam diri kita. Sukacita dan kegembiraan sampai selama-lamanya sudah Tuhan sediakan. Sukacita dunia ini ketika adalah bersifat sementara, itu dapat memudar, bisa hilang oleh keadaan, bisa dicuri oleh kecemasan. Tetapi sukacita yang dari Tuhan bersifat kekal karena berasal dari pribadi yang kekal. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memandang hidup dari kacamata dan pekerjaan tangan Tuhan. Ia mengundang kita untuk bersukacita karena Ia sedang bekerja. Ia mengundang kita untuk percaya pada rancangan pemulihannya. Dan Dia mengundang kita hidup dalam sukacita yang kekal, bukan di dalam kehidupan yang sementara. Sebab sukacita bukanlah reaksi atas situasi, melainkan respon atas semua karya Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita di dalam satu hari ini untuk memahami sukacita kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Bagaimana di dalam setiap perjalanan kehidupan kami ketika kami memikirkan dari sudut pandang kami sebagai manusia. Engkau bekerja begitu luar biasa, menciptakan karya-karya yang baru, memulihkan hati yang patah, membalut setiap luka-luka yang sudah begitu lama tidak sembuh. Dengan kasih setia-Mu, Engkau pulihkan kami satu persatu. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah firman yang boleh kami dengar pada saat ini menuntun dan mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kami untuk kami tetap boleh berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Arahkan kami Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami melakukan semuanya itu, agar boleh seturut berjalan dengan kehendak Tuhan. Kami memohon, biarlah penyertaan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.